Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bisnis internasional. Yang pertama, bisnis internasional merupakan kegiatan atau transaksi bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih yang melintasi batas nasional suatu negara. Kegiatan ini melibatkan perusahaan swasta, kelompok, atau instansi pemerintah. Bisnis internasional sendiri tidak hanya tentang perdagangan internasional dan pemanufakturan, akan tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, dan komunikasi massal. Bisnis internasional berbeda dengan bisnis dalam negeri karena penggunaan mata uang yang berbeda, sistem hukum antar negara yang berbeda, budaya yang berbeda, dan ketersediaan sumber daya alam yang berbeda. International trade atau perdagangan internasional merupakan proses tukar-menukar atau jual-beli berupa barang atau jasa antara suatu negara dengan negara lainnya. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan mencapai tujuan dan mendapatkan keuntungan berupa uang. Berikut ini merupakan 3 aktivitas bisnis internasional. Yang pertama ada ekspor-impor, yang kedua ada investasi internasional, dan yang ketiga ada bentuk lain seperti lisensi, waralaba, dan kontrak manajemen. Ekspor merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Berikut ini contoh dari kegiatan ekspor. Berbeda dengan kegiatan ekspor, impor merupakan proses transportasi barang dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Berikut ini contoh kegiatan impor. Yang selanjutnya ini ada investasi internasional. Investasi internasional merupakan penanaman modal dari investor asing maupun investor asing yang bekerja sama dengan investor dalam negeri. Kontrak manajemen merupakan suatu pengaturan di mana kendali operasional suatu perusahaan diberikan oleh kontrak di perusahaan terpisah yang menjalankan fungsi manajerial yang diperlukan dengan imbalan suatu imbalan. Berikut ini merupakan faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada selera, yang ketiga ada efisiensi, dan yang keempat ada teknologi. Investasi portofolio internasional merupakan investasi yang mengacu pada kepemilikan pasif sekuritas seperti saham dan obligasi. Berbeda dengan investasi asing yang merupakan strategi perusahaan untuk membangun keberadaan fisik di luar negeri melalui akuisisi aset seperti tanah, pabrik, peralatan, modal, dan teknologi. Nah, berikut ini merupakan gambar grafik dari total pertumbuhan ekspor dunia dengan total pertumbuhan GDP atau Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Kita bisa lihat di sini bahwa yang garis ungu itu adalah total pertumbuhan ekspor dunia. Kemudian yang garis oranye adalah PDB atau Produk Domestik Bruto. Kita bisa lihat pada tahun 2009, perdagangan dunia atau ekspor mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena resesi global yang terjadi. Akan tetapi, ekspor dunia kembali pulih dan tumbuh normal pada tahun 2012. PDB di sini adalah merupakan nilai total produk dan jasa yang diproduksi dari sebuah negara selama 1 tahun. Setelah kita melihat grafik pada slide sebelumnya, kita bisa melihat perbandingan yang kontras antara pertumbuhan dari perdagangan dunia atau world export bisa melampaui pertumbuhan dari world GDP atau produk domestik bruto dunia. Hal ini didasari ada 3 faktor yang menyebabkan perdagangan dunia bisa melampaui PDB dunia. Yang pertama yaitu adalah kebangkitan pasar negara berkembang selama 3 dekade terakhir. Hal ini karena dipengaruhi oleh
Pendapatan rumah tangga kelas menengah negara berkembang itu terus meningkat. Contohnya seperti yang dialami Indonesia pada tahun 98 dan 2008 atau 2009. Itu Indonesia mengalami resesi global dan membuat ekonomi tidak stabil. Akan tetapi, Indonesia dibantu dengan berkembangnya UMKM yang dapat meningkatkan ekonomi Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada negara maju seperti Amerika dan Uni Eropa menambahkan produk konsumsi dengan harga yang lebih murah. Hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut mendapatkan banyak produk konsumsi dari perusahaan manufaktur yang memiliki biaya rendah seperti perusahaan manufaktur yang berada di Cina, kemudian di India, dan Meksiko. Dan faktor yang menyebabkan perdagangan dunia bisa tumbuh melampaui pendapat produk domestik bruto dunia adalah kemajuan teknologi informasi dan transportasi. Sudah jelas dengan kemajuan TI dan transportasi akan lebih mempercepat perdagangan antar negara dan menghilangkan hambatan yang sebelumnya pernah terjadi. Selanjutnya adalah ada dua gambar. Gambar A menunjukkan total nilai tahunan ekspor impor dalam bentuk miliar US dollar. Sedangkan gambar B menunjukkan total nilai tahunan ekspor impor dalam persentase PDB. Kita bisa lihat pada gambar A dengan panah warna hitam, yaitu Cina bisa melampaui Amerika untuk menjadi eksportir utama dunia dalam jumlah dolar. Sedangkan di gambar B, ada anak panah berwarna merah menunjukkan bahwa nilai tahunan produk yang diperdagangkan dipimpin oleh Belgia dengan persentase sebesar 125% dan ada Belanda di nomor 2 dengan 118%. Persentase ini menunjukkan bahwa beberapa negara sangat bergantung pada perdagangan internasional relatif terhadap nilainya dari semua barang dan jasa yang mereka produksi di dalam negeri. Kemudian slide selanjutnya adalah 4 resiko dalam bisnis internasional. Yang pertama ada cross-cultural risk atau resiko lintas budaya, kemudian yang kedua ada country risk atau resiko negara, yang ketiga ada currency or financial risk atau resiko mata uang, dan yang terakhir adalah commercial risk atau resiko komersial. Resiko yang pertama yaitu cross-cultural risk atau resiko lintas budaya. Di sini resiko ini terjadi karena situasi atau peristiwa di mana kesalahan budaya menempatkan beberapa nilai manusia yang dipertaruhkan. Resiko lintas budaya muncul dari perbedaan bahasa, gaya hidup, pola pikir, adat istiadat, dan agama. Resiko lintas budaya paling sering terjadi pada pertemuan di luar negeri. Namun, resiko tersebut juga dapat terjadi di dalam negeri, seperti saat manajemen bertemu dengan pelanggan atau rekan bisnis yang mengunjungi kantor pusat perusahaan dari luar negeri. Nah, resiko yang kedua yaitu adalah country risk atau resiko negara. Hal ini juga disebut dengan sebagai resiko politik. Hal ini terjadi mengacu pada dampak yang berpotensi merugikan pada operasi dan profitabilitas perusahaan yang disebabkan oleh perkembangan politik, hukum, dan lingkungan ekonomi di negara asing. Misalnya, pemerintah dapat membatasi akses ke pasar, kemudian memberlakukan prosedur birokrasi pada transaksi bisnis dan membatasi jumlah pendapatan yang dapat dibawa pulang oleh perusahaan dari operasi di luar negeri. Contoh yang bisa kita ambil adalah seperti negara Singapura dan Irlandia yang memiliki ciri khas oleh kebebasan ekonomi yang substansial, yaitu lingkungan ekonomi yang cukup liberal. Contoh sebaliknya yaitu ada pemerintah Cina dan Rusia yang secara teratur untuk ikut campur tangan dalam urusan bisnis. Yang ketiga ada currency risk atau risiko mata uang. Risiko mata uang muncul karena transaksi internasional sering dilakukan dalam lebih dari satu mata uang nasional. Misalnya seperti perusahaan buah di Amerika Serikat yaitu Graceland Fruit yang mengekspor beberapa buah ke negara yang lain seperti ke negara Jepang. Nah, pembayarannya itu tidak dalam bentuk dolar, tapi dalam bentuk
yen, mata uang Jepang. Itu bisa terjadi fluktuasi. Kenapa bisa terjadi fluktuasi? Karena seperti tadi, pembayarannya itu dalam bentuk yen. Nah, nilai dari mata uang yen tersebut jika dikonversikan ke dolar itu nilainya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Yang keempat yaitu ada commercial risk, yaitu risiko komersial, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan bernilai tinggi sehingga dapat diambil keuntungan dari perdagangan tersebut. Risiko komersial mengacu pada potensi kerugian perusahaan dari segi strategi, taktik, atau prosedur bisnis yang dikembangkan atau dijalankan dengan sangat buruk. Contohnya seperti di luar negeri, menghentikan mitra bisnis itu bisa menjadi mahal dalam artian kerugian karena peraturan yang melindungi perusahaan lokal. Perusahaan lokal itu ya mitra bisnisnya itu tersebut. Dan itu bisa menjelekkan nama perusahaan. Terus contoh lainnya itu ada memasarkan produk yang inferior atau berbahaya, terus gagal memenuhi harapan pelanggan, ataupun juga gagal menyediakan layanan yang baik terhadap pelanggan. Itu bisa merusak reputasi dan profitabilitas perusahaan. Slide selanjutnya yaitu ada who participates in international business, yaitu siapa yang menjadi partisipasi dalam bisnis internasional. Ada 4. Yang pertama yaitu a focal firms, perusahaan yang langsung memulai kegiatan bisnis internasional. Yang kedua yaitu ada a distribution channel intermediary, yaitu perantara saluran distribusi. Yang ketiga ada a facilitator atau fasilitator. Yang keempat ada governments or the public sector, yaitu pemerintah atau sektor publik. Terus slide selanjutnya itu ada pembahasan mengenai globalisasi, yaitu berasal dari kata global yang berarti universal. Pada dasarnya globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Terus globalisasi pasar mengacu pada integrasi bertahap dan pertumbuhan saling ketergantungan terhadap ekonomi nasional. Menurunnya hambatan perdagangan dan perubahan pesat dalam komunikasi, manufaktur, dan teknologi transportasi memungkinkan perusahaan untuk menginternasionalkan jauh lebih cepat dan mudah daripada sebelumnya. Slide selanjutnya yaitu ada phase of globalization, yaitu fase globalisasi. Berikut ini merupakan 4 fase globalisasi yang diilustrasikan dalam slide selanjutnya. Terus slide selanjutnya yaitu pembahasan mengenai 4 fase globalisasi. Fase globalisasi, kita dapat mengidentifikasikan 4 fase berbeda dalam evolusi globalisasi sejak tahun 1800-an. Dari setiap fasenya itu dapat diilustrasikan dari gambar tersebut, disertai dengan perkembangan teknologi revolusionernya. Fase pertama globalisasi dimulai sekitar tahun 1830 dan mencapai puncaknya sekitar tahun 1880. Contohnya seperti pertumbuhan jalur darat maupun laut yang efisien, dan juga munculnya perusahaan manufaktur dan juga perdagangan besar. Dan yang terakhir ada penemuan telegraf dan telepon di akhir 1800 yang memungkinkan arus informasi antar dan dalam negara dan membantu upaya awal untuk mengelola rantai pasokan perusahaan. Nah, dalam ketiga contoh tersebut itu memiliki efek terhadap bisnis internasional, yaitu bisnis internasional tersebut menjadi luas karena ketiga contoh tersebut. Terus fase kedua globalisasi dimulai sekitar tahun 1900-an. Dan fase kedua ini dikaitkan dengan kebangkitan produksi listrik dan juga baja. Fase ini mencapai puncaknya yang menyebabkan penurunan ekonomi dunia yang dimulai pada tahun 1929 dan pada tahun 1900 di Eropa Barat. Eropa adalah wilayah dunia yang paling industri. Kolonisasi yang dilakukan Eropa atas negara-negara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah mengarah pada pendirian beberapa anak perusahaan multinasional yang paling awal. Contoh dari perusahaan multinasional di Eropa tersebut seperti BASF, Nestle, Shell, Siemens, dan British Petroleum yang mendirikan pabrik asing pada tahun 1900. Pada tahun sebelum Perang Dunia I, banyak perusahaan beroperasi secara global. Seperti pabrikan Italia Fiat memasok kendaraan ke negara-negara di kedua sisi perang. Terus fase ketiga globalisasi dimulai setelah Perang Dunia Kedua, akhir perang pada tahun 1945. Adapun permintaan terpendam yang substansial yang diciptakan untuk konsumen serta produk industri ini untuk membangun kembali Eropa dan Jepang. Negara seperti Australia, Inggris, dan Amerika Serikat berupaya mengurangi hambatan perdagangan internasional tersebut guna memasok barang yang ditujukan untuk memenuhi permintaan terpendam yang substansial ini. Selanjutnya yaitu fase keempat globalisasi yang dimulai pada awal 1980-an dan menampilkan pertumbuhan yang sangat
besar ataupun pesat dalam perdagangan dan investasi lintas batas. Pertumbuhan yang sangat pesat tersebut dipicu oleh perkembangan komputer pribadi, internet, dan juga browser web. Terus di tahun 1980-an terjadi peningkatan FDI yang sangat besar, terutama di sektor padat, modal, dan teknologi, yaitu seperti kemajuan teknologi di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi yang mendukung kebangkitan usaha kecil dan menengah yang aktif secara internasional. Kemajuan ini meningkatkan kemampuan untuk mengatur dan mengelola ekspor dengan lebih efisien dan juga dengan biaya yang lebih rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah kata.